Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil review tugas kita minggu lalu, masih banyak saya temukan kesalahan dalam menyelesaikan soal diagram impedansi dan sistem perimet. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas soal tersebut satu persatu. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan mulai dari soal nomor 3. Untuk itu sebelumnya saya akan bacakan dulu soalnya. Soal 3, gambarkan diagram impedansi untuk sistem tenaga yang diperlihatkan dalam gambar 1. Tunjukkan impedansi dalam persatuan, abaikan resistansi, dan gunakan dasar 50 MVA, 138 kV pada saluran 40 ohm. Rating dari generator, motor, dan transformator adalah sebagai berikut. Generator 1, 20 MVA, 18 kV, reaktasi 20%. Generator 2, 20 MVA, 18 kV, reaktasi 20%. Dan motor serempak 3, 30 MVA, 13,8 kV, reaktasi 20%. Trafo YY3 pas 20 MVA 138 per 20 kV dengan reaktasi 10%. Dan trafo Y delta 3 pas 15 MVA 138 per 13,8 kV dengan reaktasi 10%. Gambar diagram segaris pada soal ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Gambar 1 merupakan gambar diagram satu garis, di mana pada gambar diagram satu garis ini terdapat dua buah pembangkit atau generator, yakni generator 1 dan 2, yang mencatu sebuah motor serempak 3. Pada diagram segaris ini juga terdapat 4 buah trafo yang terhubung YY dan 2 buah trafo yang terhubung secara Y delta. Pada diagram segaris ini juga terdapat 2 buah saluran, yakni saluran 40 ohm dengan tegangan 138 kV dan saluran 20 ohm dengan tegangan juga sebesar 138 kV. Pada soal ini, kita diminta untuk membuat diagram impedansi dengan mengabaikan nilai resistansi. Artinya apa? Yang akan muncul pada diagram kita nanti adalah nilai reaktansi saja dalam satuan per unit, dengan mengabaikan semua nilai resistansi yang ada pada rangkaian. Pada gambar 2A dan 2B terlihat bahwa dua buah generator 1 dan 2 dapat diwakili oleh sebuah sumber dan sebuah nilai reaktansi untuk masing-masing generator 1 dan 2. Sebuah motor serempak juga dapat diwakili oleh sebuah sumber dan sebuah nilai reaktansi. Begitu juga dengan 4 buah trafo yang terhubung secara YY juga dapat diwakili oleh sebuah nilai reaktansi untuk masing-masing trafo YY. Selanjutnya, untuk trafo Y delta juga dapat diwakili oleh sebuah nilai reaktansi untuk masing-masing trafo Y delta. Begitu juga dengan saluran 40 ohm juga dapat diwakili oleh sebuah nilai reaktansi, dan saluran 20 ohm juga dapat diwakili oleh sebuah nilai reaktansi masing-masing. Sehingga gambar 2A diagram segaris sistem tenaga listrik dapat diwakili oleh gambar 2B diagram impedansi. Selanjutnya, apa saja yang kita butuhkan atau apa yang harus kita lakukan untuk menghitung nilai reaktansi dalam per unit.
Pertama-tama, kita harus menentukan nilai baru dan nilai lama. Nilai baru adalah nilai yang menjadi dasar pada perhitungan kita. Sedangkan nilai lama adalah nilai yang nemplate pada peralatan yang kita hitung. Setelah kita tentukan nilai baru dan nilai lama, maka kita gunakan rumus bahwa ZPU baru sama dengan ZPU lama kali NVA baru per NVA lama kali KV lama per KV baru dikuadratkan. NVA baru merupakan nilai NVA yang menjadi dasar pada perhitungan kita. Sedangkan NVA lama merupakan nilai NVA yang template pada peralatan. KV lama adalah nilai tegangan yang template pada peralatan, sedangkan KV baru adalah nilai tegangan yang menjadi dasar pada perhitungan kita. Untuk soal pada nomor 3 ini, kita akan mulai menganalisanya dari trafo YY. Kenapa? Karena pada soal kita sudah diberikan tuh bahwasannya tegangan pada saluran adalah 138 kV. Maka 138 kV kita jadikan sebagai tegangan dasar untuk trafo YY. Seperti kita lihat pada soal, 20 MVA dan 138 merupakan nilai lama. Kenapa? Karena 20 MVA dan 138 adalah nilai yang nempel pada peralatan. Sedangkan 50 MVA dan 138 kV merupakan nilai baru karena nilai yang kita jadikan sebagai dasar perhitungan kita. Sehingga kita dapatkan nilai reaktansi trafo YY baru adalah 0,1 merupakan nilai reaktansi pada trafo YY 3 pas, 50 per 20, 50 merupakan MVA baru, 20 merupakan MVA lama, 138 per 138 dikuadratkan, 138 pertama merupakan nilai KV lama, dan 138 kedua merupakan nilai KV baru. Sehingga kita dapatkan nilai reaktansi trafo YY adalah sebesar 0,25 PU. Selanjutnya, kita menghitung nilai reaktansi untuk trafo Y delta dengan lempet 15 MVA, 138 per 13,8 kV dan reaktansi 10%. 15 MVA dan 138 adalah nilai lama karena nilai yang template pada trafo Y delta 3 pas, dan 50 MVA dan 138 merupakan nilai baru karena yang menjadi dasar pada perhitungan kita. Sehingga kita dapatkan nilai reaktansi untuk trafo Y delta baru adalah 0,1. 0,1 merupakan nilai reaktansi trafo Y delta, 50 per 15, 50 merupakan nilai MVA baru, 15 merupakan nilai MVA lama, kali 138 per 138 dikuadratkan, 138 pertama merupakan nilai dari KV lama dan 138 kedua merupakan nilai dari KV baru. Sehingga kita dapatkan nilai reaktansi untuk trafo Y delta adalah 0,33 PU. Sedangkan untuk generator 1 dan 2, pada generator 1 dan 2 mempunyai tegangan dasar 20 kV dan MVA dasar adalah 50 MVA. Sedangkan pada generator 1 dan 2 mempunyai data template yaitu 20 MVA, 18 kV dan reaktansi 20%. Tegangan generator 1 dan 2 adalah 20 kV. Kenapa? Karena keluaran dari generator akan dinaikkan oleh trafo step up yaitu 20 per 18, yaitu dari 20 ke 138 kV seperti yang terlihat pada gambar 1.
Maka nilai baru pada generator 1 dan 2 adalah 50 MVA dan 20 kV. Sedangkan nilai lama pada generator 1 dan 2 adalah 20 MVA 18 kV. Karena nilai 20 MVA dan 18 kV merupakan nilai yang nempel pada peralatan. Sedangkan 50 MVA dan 20 kV merupakan nilai yang kita gunakan pada dasar perhitungan generator. Sehingga kita dapatkan nilai reaktansi generator 1 dan 2 baru dalam per unit adalah 0,2 kali 50 per 20, 50 merupakan MVA baru, 20 merupakan MVA lama, kali KV lama per KV baru, KV lama adalah 18 dan KV baru adalah 20. Sehingga reaktansi untuk generator 1 dan 2 kita dapatkan sebesar 0,405 PU. Selanjutnya untuk motor serempak yaitu dengan nameplate 30 MVA 13,8 kV reaktansi 20%. Nilai baru adalah 50 MVA dan 13,8 kV. Kenapa? Karena tegangan dasar pada motor serempak berubah menjadi 13,8. Karena trafo Y delta yang mencakup motor serempak berfungsi sebagai step down dari 138 diturunkan menjadi 13,8 kV. Nilai lama untuk motor serempak adalah 30 MVA dan 130. Saya ulangi. Nilai lama untuk motor serempak adalah 30 MVA 13,8 kV. Sehingga kita dapatkan reaktansi motor baru dalam per unit adalah 0,2. 0,2 merupakan nilai reaktansi pada motor serempak. 50 per 30, 50 merupakan nilai MVA baru, 30 merupakan nilai MVA lama, 13,8 per 13,8. 13,8 pertama merupakan nilai dari KV lama atau nilai dari tegangan yang nempel pada peralatan. 13,8 kedua merupakan yaitu tegangan dasar pada perhitungan motor serempak. Sehingga nilai reaktansi baru motor serempak kita dapatkan sebesar 0,33 PU. Selanjutnya kita menghitung nilai reaktansi pada saluran. Sebelum kita menghitung nilai reaktansi pada saluran, maka kita akan menghitung dulu nilai impedansi dasar pada saluran. Untuk menghitung nilai impedansi dasar pada saluran, kita akan menggunakan rumus Z dasar sama dengan KV kuadrat per MVA. Sehingga tegangan dasar saluran kita dapatkan KV kuadrat per MVA. Nilai tegangan dasar pada saluran tadi sudah kita dapatkan 138 dan nilai MVA dasar adalah 50, sehingga kita masukkan ke rumus 138 kuadrat per 50, kita dapatkan nilai impedansi dasar saluran adalah sebesar 381. Selanjutnya kita akan menghitung nilai PU untuk saluran. Untuk menghitung nilai per unit atau nilai PU sama dengan nilai sebenarnya dibagi dengan nilai dasar. Nilai sebenarnya adalah nilai reaktansi yang terdapat pada saluran. Sedangkan nilai dasar adalah nilai impedansi dasar pada saluran. Sehingga kita dapatkan nilai ZPU untuk saluran 40 ohm sama saja dengan nilai sebenarnya adalah 40 ohm dibagi dengan nilai dasar, sehingga kita dapatkan 40 per 381, maka kita dapatkan 0,105 PU. Sedangkan untuk Z saluran 20 ohm kita jadikan ke nilai per unit sama dengan nilai sebenarnya dibagi dengan nilai dasar. Nilai sebenarnya adalah 20 ohm dan nilai dasarnya adalah 381, sehingga kita dapatkan 20 per 381 besarnya adalah
0,0537. Sehingga kita dapatkan diagram impedansi dan semua nilai reaktansi dalam per unit seperti pada gambar 3 berikut ini. Yang pertama kita dapatkan yaitu nilai reaktansi untuk generator 1 dan 2 yaitu sebesar 0,405. Kemudian kita dapatkan nilai untuk motor serempak, reaktansi untuk motor serempak sebesar 0,33. Kemudian kita dapatkan nilai reaktansi untuk masing-masing trafo YY adalah 0,250. Dan nilai reaktansi untuk masing-masing trafo Y delta adalah 0,33. Dan nilai reaktansi untuk saluran 40 ohm adalah 0,105. Sedangkan nilai reaktansi saluran untuk 20 ohm adalah 0,053. Semua nilai yang tertera di gambar ini yaitu dalam bentuk nilai reaktansi di dalam satuan per unit. Oke, sekian untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan video singkat untuk pembahasan soal nomor 3 ini bisa dipahami dengan baik. Dan untuk sesi tanya jawab, saya akan buka di Google Classroom. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.